Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir telah berkumandang, pertanda tiba hari kemenangan. Saya, Laksamana TNI Yudo Margono, Panglima Tentara Nasional Indonesia, beserta keluarga, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga makna Idul Fitri bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat tali silaturahmi dan persatuan bangsa menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Angin Pagi bersama saya Bre Baratena dan juga rekan saya Aris Tahadi. Pemirsa, Desa Wisata Buwele di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi salah satu desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Sementara itu dalam kunjungan kerjanya di Malang, Jawa Timur, Sandiaga juga hadir menjadi pembicara dalam Malang Education Summit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan Desa Buwele sebagai desa wisata terbaik dalam ajang ADWI tahun 2023. Desa wisata Buwele menawarkan bentangan alam yang indah dengan gugusan pantai, lembah hingga perbukitan hijau yang subur. Gugusan pantai yang membentuk Desa Wisata Buwele memiliki potensi menjadi wisata selancar di pantai selatan Kabupaten Malang ini. Tingkat wisatawan kunjungannya naik 30% dan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari terciptanya 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Sandiaga Uno mengapresiasi program Malang Cerdas yang digagas Gamal Albin Said saat menjadi keynote speaker dalam acara Malang Education Summit. Malang Cerdas akan mampu menghadirkan energi yang besar untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyambangi salah satu pesantren di Malang, Jawa Timur. Sandiaga mendorong para santri untuk mengembangkan konten digital yang edukatif, inspiratif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah tarekat santri di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat hingga hari Minggu masih menjalankan puasa Ramadan. Pimpinan jemaah memutuskan Lebaran 1 Syawal jatuh Senin besok karena mereka masih belum juga melihat hilal. Jemaah tarekat santri berkumpul di tempat terbuka untuk melihat hilal dari perbukitan Bukit Lampasa di Kelurahan Pohon Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jemaah dengan pengikut yang banyak tersebar di Sumatera Barat ini hingga Sabtu petang belum melihat tanda-tanda hilal di ufuk timur. Karenanya, para jemaah belum berlebaran dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Proses penentuan 1 Syawal menggunakan hisab takwim dan mata telanjang dilakukan sejak sore hingga pukul 19 Sabtu malam. Karena tak kunjung nampak dalam pandangan mata, pimpinan jemaah santri pun memutuskan menggenapkan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari hingga hari Minggu. Dengan demikian, para jemaah santri merayakan Lebaran pada hari Senin. Sempurna Ramadan 30 hari. Yep. Berarti sekarang masih 29 bro ya? Masih. Malam ini masih tarawih? Masih. Kapan lebaran kira-kira? Hari Senin. Hari Senin. Jemaah santri Bukit Tinggi memulai puasa Ramadan pada 25 Maret lalu, 1 dan 2 hari lebih lama dari umat muslim umumnya. Karena masih berpuasa, jemaah pun masih melewatkan malam dengan sholat tarawih berjamaah di malam terakhir. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Informasi kuliner nih pemirsa ya, produsen kue kering di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nih ternyata kebanjiran pesanan. Iya benar sekali, ribuan toples ludes terjual. Bahkan toko kue kering ini mengklaim kuenya menjadi salah satu kue favorit Presiden Joko Widodo. Wow. Kue kering seringkali menjadi incaran warga, khususnya saat perayaan Idul Fitri. Seorang ibu rumah tangga, Cahyaning Tias Dian Aradiani, atau yang akrab dipanggil Yeni, kebanjiran pesanan atau kue kering buatannya. Warga Kelurahan Latsari, Tuban, Jawa Timur ini dibantu 8 karyawan bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak sebulan terakhir. Harga kue kering Yeni pun bervariasi tergantung jenis dan ukuran kue. Satu toples berkisar Rp70.000 hingga Rp100.000. Namun, jika ingin membeli per paket dibanderol Rp200.000 hingga Rp400.000.
Sementara jenis kue nastar masih menjadi menu kue favorit para pembeli. Lidah kucing, sama kue kacang, sama kastengel. Itu untuk apa nanti? Nanti buat stok lebaran. Lebaran ya, kue lebaran ya? Iya, Sudah sering belanja di sini? sudah. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak, dijamin mantap. Total pesanan kue kering yang masuk mencapai 3.500 toples lebih. Sedikitnya ada 10 jenis kue kering disajikan di toko ini. Eits, karena kelegitan kuenya, pemilik kue mengklaim tokonya sering dipesan Presiden Joko Widodo. Pesanan yang paling banyak tentu dari area Tuban sendiri, tapi kami juga banyak sekali menerima pesanan dari luar kota juga. Bahkan ada yang minat untuk dibawa ke luar negeri juga. Cuman untuk yang dibawa ke luar negeri saya masih belum bisa untuk pengirimannya. Hanya untuk yang dibawa hand carry itu baru saya bisa. Termasuk Pak Jokowi juga? Pak Jokowi kalau kunjungan ke Tuban alhamdulillah selalu dipesankan kue ke kami, kue basah gitu, kue kotak. Kue yang sering habis terjual adalah kue nastar, palm cheese, kastengel, lidah kucing, kue kacang, semprit, serta putri salju. Sementara pembeli kue kering Yeni tak hanya dari dalam kota. Bahkan seringkali kue kering ini dipesan dari berbagai daerah hingga ke luar negeri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai daerah memiliki menu dan hidangan khas tersendiri saat Lebaran Idul Fitri. Di Kota Padang, Sumatera Barat, salah satu hidangan wajib tersebut adalah lamang tapai. Kuliner berbahan pulut dan santan ini dijadikan sebagai hidangan saat menyambut Lebaran di Minangkabau. Sebelum siap disantap sebagai hidangan Lebaran, lamang tapai terlebih dahulu melewati proses panjang dan rumit. Ini sesuai dengan kuliner khas Minangkabau yang terkenal akan kerumitan cara membuatnya. Lamang terbuat dari beras ketan putih yang dipadukan dengan santan. Adonan kemudian dituangkan ke dalam ruas bambu muda yang telah dipotong dan dilapisi daun pisang. Selanjutnya adonan lamang yang ada di dalam selongsong bambu dimasak di atas bara api. Nantinya aroma kayu bakar akan terpadu dengan santan, daun pisang dan bambu muda yang membuat kelezatan lamang makin paripurna. Sambil menunggu lamang masak, waktunya menyiapkan topping yakni tapai ketan hitam. Caranya ketan hitam difermentasi selama beberapa hari, kemudian dipadukan dengan aroma cengkeh dan cabai. Setelah melewati proses pembakaran yang sempurna, lamang tapai pun siap disajikan. Rasa lamang tapainya itu ada asam, ada manisnya. Manisnya itu dari lamangnya sendiri, terus rasa asamnya itu langsung dari tapainya. Ini adalah makanan khas Minangkabau yang wajib selalu dihidangkan di saat Idul Fitri. Kita ini lamang tapai ini adalah ciri khas kita orang Padang, Minang, Sumatera Barat istilahnya kan. Kalau nggak pakai lamang nggak ada oke kan itu. Ini kalau di Minang katanya untuk antaran Pak ya? Iya, untuk antaran untuk Hari Raya Idul Fitri. Lamang tapai ini menjadi hidangan wajib di Minangkabau di saat Lebaran Idul Fitri tiba. Biasanya lamang tapai dijadikan hidangan penyambut tamu atau sebagai hantaran untuk mertua bagi pasangan yang sudah menikah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.